Bab 681 Bajak Laut Sungai. Karena pegunungan Kanekol berada di dekat wilayah tundra di utara, Aiskofos, gunung itu tertutup salju sepanjang tahun. Saat itu, mereka sudah menyeberangi sungai Onsi dan memasuki Remdik. Di gunung, Jonathan menatap pemandangan putih keperakan di depannya dengan cemberut. Sementara itu, Karl mendarat di samping Jonathan. Goldstein, apa yang kamu lihat? Lihatlah pegunungan Kanekol. Mereka secara teknis pegunungan yang sama dengan Delisgar Ridge, tetapi Remdik memisahkan mereka, ucap Jonathan sambil menghela nafas. Karl terkekeh. Delisgar Ridge dan Kanekol Mountains telah menjadi topik hangat perdebatan sejak lama, namun sayangnya, pemisahan tersebut terjadi ratusan tahun yang lalu. Jika kita ingin merebutnya kembali sekarang, kita harus menyerbu tempat itu. Meskipun Jonathan adalah kepala kantor Asura, dia baru berada di organisasi itu selama 3 tahun lebih sedikit. Oleh karena itu, dia tidak terlalu paham dengan isu-isu tertentu seperti 8 Raja Perang. Namun demikian, Jonathan menoleh untuk melihat Karl saat menyebutkan invasi. Katakanlah, Karl, mengapa kita hanya diizinkan untuk membela diri dan tidak memulai invasi? Apa katamu? Keduanya adalah pembudidaya, dan mereka bahkan bisa mendengar suara daun jatuh beberapa meter dari mereka. Oleh karena itu, mustahil bagi Karl untuk tidak mendengar perkataan Jonathan. Yang terjadi adalah Karl terkejut mendengar kata-kata itu dari Jonathan. Jonathan selalu lebih pasifis. Dia lebih suka mempromosikan perdamaian daripada perang. Dia akan membunuh, tapi dia bukan orang pertama yang mengangkat pedangnya. Itu sebabnya Karl selalu merasa Jonathan kehilangan pesona seorang pemimpin meski berada di posisi itu. Seiring berjalannya waktu, Karl mulai berpikir untuk mendirikan organisasi sendiri. Sikap pasifis Jonathan adalah alasan mengapa Karl bingung untuk menjawab ketika Jonathan bertanya mengapa mereka tidak bisa menjadi yang pertama menyerang. Saat Karl diam, Jonathan menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling mereka. Kami memiliki tentara wilayah barat yang siap menyerang, dan kami memiliki Doveston yang dikelilingi oleh musuh. Di utara, kami memiliki tentara Medved Remdik, dan di timur, kami memiliki Jetroina yang mendambakan kami. Selama ini, pemimpin Canaya fokus pada pertahanan. Jika yang lain melintasi perbatasan kita, kita akan menjatuhkan mereka, tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Jika pihak lain jelas ingin menyerang kita, mengapa Canaya tidak bisa menyatakan perang terhadap mereka dan malah membawa pertempuran ke negara mereka? Karl tetap tercengang dalam diam oleh kata-kata Jonathan. Militer Canaya saat ini, termasuk tentara timur, tentara Yaleviu, dan kantor Asura, memiliki lebih dari 2 juta tentara. Bahkan Remdik, yang merupakan ancaman terbesar bagi Canaya, hanya memiliki kurang dari 1.800.000 tentara di pasukan mereka. Namun, negara yang sangat kuat seperti Canaya tidak pernah berpikir untuk memperluas wilayahnya. Bercinta, bukan perang. Merenungkan berbagai konflik yang dimiliki Canaya dengan negara lain, Karl mendapati dirinya menelan kata-kata di ujung lidahnya. Sementara itu, Jonathan dengan lembut mengetuk salju di solnya dan mengeluarkan 2 benda seperti perisai dari cincinnya. Baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Kami tidak akan memikirkan apapun dengan berdiri di sini. Saat dia berbicara, dia melemparkan benda magis seukuran telapak tangan ke Karl. Jika kita ingin memperluas wilayah kita, pertama-tama kita harus memiliki negara yang stabil. Konflik internal berarti kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan apapun. Bahkan jika kita membentuk aliansi, tidak mungkin kita bisa menyepakati semua perintah yang diberikan. Ayo ambil istri dan anakmu dulu. Adapun 8 keluarga terhormat, kami akan membunuh mereka sebanyak yang kami bisa. Dengan mengatakan itu, Jonathan menyalurkan energi spiritual di tangannya. Perisai seukuran telapak tangan yang dia pegang sebelumnya tumbuh dan panjangnya mulai 2 meter. Kemudian, dia melemparkan perisai itu ke bawah gunung dan menginjak tanah tempat dia berada, membuat salju meledak di bawah kakinya. Detik berikutnya, Jonathan mendarat di perisai. Terdengar suara gesekan di belakang Jonathan, dan ketika dia berbalik, dia melihat garis tipis sepanjang lebih dari 100 meter di puncak gunung. Lompatan sebelumnya telah menyebabkan longsoran kecil. Seperti gelombang pasang, salju putih melonjak menuruni gunung, berubah menjadi binatang lapar yang mengejar Jonathan. Begitu longsoran salju dimulai, Karl menggunakan perisai untuk turun gunung seperti Jonathan.
Hutan itu ditelan dalam waktu singkat. Sementara itu, sosok kulit putih Jonathan dan Carl menghilang ke dalam hutan. Sebuah kapal pesiar kecil yang dihiasi lampu warna-warni perlahan melaju di Sungai Lerner. Remdik adalah negara besar dengan dataran tinggi, tetapi tempat itu berpenduduk jarang. Apalagi, masyarakat di Remdik menghabiskan waktu hampir 6 bulan dalam setahun dalam cuaca yang sangat dingin. Makanya, transportasi di sana tidak senyaman transportasi di Canaya. Beberapa jalan menuju kota-kota terpencil adalah jalan tua yang dibangun puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, sungai seperti Sungai Lerner yang membelah seluruh negeri akan jauh lebih sibuk daripada tempat lain. Di geladak Medivh, Layla Balfour dengan cepat membersihkan gelas-gelas anggur. Itulah identitas yang diminta oleh Blood Squad kepada mata-mata mereka di Remdik untuk diberikan kepada Layla. 2 hari yang lalu, pasukan darah menyelinap ke Kastil Griffin Wildefield untuk menyelamatkan Layla dan Carl. Selama operasi penyelamatan mereka, 24 anggota pasukan darah terbunuh, tetapi pada saat yang sama, pasukan tersebut juga membunuh hampir 300 penjaga Remdik. Baik Remdik maupun Aidan tidak tahan dengan kegagalan seperti ini. Oleh karena itu, unit operasi khusus Remdik, tim Alpha, dikerahkan. Bersama dengan beberapa tentara lain yang mereka temui di sepanjang jalan, mereka mulai mengejar Blood Squad. Saat rombongan menaiki Medivh di Sungai Lerner, hanya tersisa 8 anggota pasukan darah. Namun, penampilan Canayan Layla dan Kilian akan memberikan identitas mereka dalam sekejap mata. Oleh karena itu, sebelum menaiki Medivh, Kapten Pasukan Darah, Sabino, meminta mata-mata terdekat untuk membuat identitas baru bagi Layla dan Kilian. Mereka merias wajah Layla, jadi dia terlihat seperti wanita dari Remdik. Sedangkan Kilian menyamar sebagai anak Sabino. Kepalanya dicukur, dan dia diberi masker oksigen untuk dipakai agar dia terlihat seperti anak orang kaya yang sakit-sakitan yang sedang mencari pertolongan medis. Pengaturan itu adalah bagaimana mereka melewati beberapa inspeksi dengan aman. Namun, Medivh kembali dicegat. Kali ini, alih-alih hanya melihat-lihat daftar penumpang, para inspektur ingin melihat penumpang itu sendiri. Sabino yang mengenakan setelan jas sedang memegang tangan Kilian sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah Kilian untuk memberi isyarat agar bocah itu tidak berbicara. Ayo cepat, semuanya, termasuk kapten kapal, harus datang ke ruang rekreasi di lantai 1 sekarang juga. Terdengar pengumuman Remdik dari speaker. Sabino kemudian menoleh untuk melihat bawahannya yang bersembunyi di antara kerumunan dan sedikit memiringkan kepalanya. Sisanya mengerti apa yang dimaksud Sabino, dan mereka diam-diam mengeluarkan belati mereka. Di ruang rekreasi di lantai pertama, Layla melihat ke arah Kilian. Mereka berada puluhan meter jauhnya, tetapi baik Kilian maupun Sabino tidak berjalan ke arah Layla. Saat itu, seorang pria botak yang menjulang tinggi di atas panggung dengan pistol melepaskan beberapa tembakan ke langit-langit. Bang, bang, bang. Segera, semua orang menoleh untuk melihat pria botak itu dengan gugup. Kemudian, mereka melihat pria botak itu menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya pada mereka. Kami adalah perompak sungai di Sungai Lerner, tapi kami di sini bukan untuk mencari uang kali ini. Kami di sini untuk duo ibu dan anak dari Canaya. Semua Remdik, pindah ke kiri. Bab 682 melarikan diri. Setelah pengumuman pria botak itu, bawahannya mulai mengayunkan senjata mereka dan berteriak agar orang-orang mematuhi perintah pemimpin mereka. Segera, semua Remdiks berdiri di sebelah kiri. Dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada Sabino dan puluhan Canayan lainnya. Para perompak sungai mengamati kerumunan sebelum mengarahkan pandangan mereka ke Kilian. Kamu, datang ke sini, adalah apa yang dikatakan perompak sungai dalam bahasa Canayan beraksen kental. Kilian dengan gugup menatap Sabino sebagai tanggapan. Saat itu, perompak sungai melompat turun dari panggung, dan gelombang energi spiritual memancar keluar darinya. Setelah merasakan gelombang energi spiritual, meskipun itu hanya energi spiritual dari alam superior, Sabino mundur selangkah dengan hati-hati. Sementara itu, perompak sungai menghampiri Sabino. Setelah dengan dingin menatap wajah Sabino, perompak sungai itu berjongkok dan meletakkan tangannya di kepala botak Kilian. Tuan, dia anakku, dan dia memiliki penyakit jantung yang serius, ucap Sabino dengan nada memohon saat melihat perompak sungai itu meraih topeng Kilian. Sementara itu, Layla menyaksikan adegan itu sambil menutup mulutnya. Dia adalah ibu Kilian,
namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan putranya memasuki situasi berbahaya. Hanya ibu lain dalam situasi yang sama yang bisa memahami penderitaan yang dialami Layla. Saat moncong pistol ditekankan ke dahi Sabino, anggota pasukan darah lainnya menjadi tegang. Meski demikian, Sabino diam-diam memberi isyarat agar mereka menunggu. Kemudian, masker oksigen dilepas, memperlihatkan wajah Kilian yang ketakutan dan pucat. Untuk menciptakan penyamaran yang lebih meyakinkan, mereka tidak hanya mencukur rambut Kilian, tetapi mereka bahkan mencukur semua alisnya. Hark! Suara-suara mencekik terus keluar dari mulut Kilian, dan dalam beberapa detik, wajah bocah itu menjadi merah padam. Itu adalah hasil dari Sabino yang menggunakan energi spiritualnya untuk menutup saluran udara Kilian. Sabino adalah Grandmaster fase pemula, jadi dia bisa melakukan trik kecil di depan seorang kultivator realm superior tanpa memperingatkan kultivator lain atas tindakannya. Saat melihat keadaan Kilian, perompak sungai melepaskan anak laki-laki itu dan memasang kembali topeng itu ke wajah anak laki-laki itu. Pada saat yang sama, Sabino berhenti menyalurkan energi spiritualnya dan membiarkan Kilian bernapas lagi. Saat itu, Antek perompak sungai masuk. Setelah membisikkan sesuatu kepada bajak laut pertama, dia menoleh untuk melihat Kilian. Sebagai seorang Grandmaster, Sabino memiliki pendengaran yang lebih baik dari orang biasa. Karena itu, dia mendengar percakapan antara dua perompak yang jaraknya kurang dari 3 meter darinya. Dengan kata lain, Sabino mendengar Antek memberitahu bajak laut lain bahwa mereka telah menemukan senjata api standar di kamar di lantai bawah, dan kamar itu milik Sabino dan yang lainnya. Sabino Kuirel, sekali lagi, perompak sungai mengangkat senjatanya untuk mengarahkannya ke dahi Sabino. Hampir bersamaan, Sabino melempar Kilian ke belakang dan berteriak, "Sekarang!" Bang! Kepala perompak sungai menarik pelatuk bersamaan dengan teriakan Sabino. Peluru melesat melewati telinga Sabino, dan secara bersamaan, gelombang energi spiritual menyebar ke segala arah. Berhenti! Semua perompak sungai dilumpuhkan oleh energi spiritual. Kemudian, anggota pasukan darah dengan cepat melewati para perompak dan dengan cepat menggorok leher para perompak. Dalam hitungan detik, jeritan teror bergema di ruang rekreasi lantai pertama. Terlepas dari kekacauan itu, Layla tersandung ke arah Kilian dan buru-buru menarik bocah itu ke dalam pelukannya. 2. Lindungi Layla dan Kilian. 10, 21, 37, turun untuk mengambil perlengkapan kami. 7. Panggil kapten dan tutup semua pintu masuk ke kapal. Paksa kapten untuk langsung menuju ke Redlington. Dengan lambaian tangan kanannya, pistol di tangan pemimpin perompak sungai itu terbang ke arah Sabino. Bang! Salah satu remdik yang mencoba melarikan diri dari ruangan itu jatuh ke tanah. Darah menggenang di bawah pria itu seperti bunga mekar, dan pada saat yang sama, seolah-olah penghalang tak terlihat didirikan di mana darah mengalir, untuk remdik lainnya menjerit dan mundur. Diam! Sabino melepaskan tembakan lagi, dan remdik lainnya jatuh ke lantai. Namun, kali ini Sabino hanya menembak betis remdik. Saat remdik meraung kesakitan, Sabino menyeretnya ke atas panggung. Sabino kemudian dengan lantang mengumumkan, mereka yang membuat keributan akan berakhir seperti dia. Bang! Detik berikutnya, bagian belakang kepala remdik meledak. Darah dan otak berceceran ke tanah. Orang-orang menyusut ke dalam ketakutan saat mereka menutup mulut dengan tangan untuk menghentikan diri dari membuat kebisingan. Sabino kemudian beralih ke dua bawahannya yang tersisa. Hancurkan mereka semua dan ikat mereka. Jangan biarkan mereka melakukan apapun sebelum kita tiba di Redlington. Iya Pak, dalam waktu kurang dari 5 menit, hanya anggota Blood Squad dan awak kapal yang ditahan yang tersisa di Medev. Orang-orang lain di kapal telah dikurung di bagian penyimpanan dan tertidur lelap karena gas anestesi yang diberikan kepada mereka. Medev melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Lerner, tetapi kali ini, itu bukan lagi kapal wisata, sekarang menjadi kapal untuk melarikan diri. Sabino tahu bahwa kemunculan para perompak sungai berarti pemerintah Remdik telah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan Remdik hidup-hidup. Lebih lanjut, Sabino menduga bahwa kurangnya respon dari perompak sungai setelah beberapa saat akan membuat Remdik waspada terhadap situasi tersebut. Begitu Remdik menyadari bahwa ada yang tidak beres, mereka akan melacak para perompak sungai. Karenanya, Sabino dan yang lainnya tidak punya banyak waktu lagi. Jika mereka tidak bisa sampai ke Redlington,
semua yang telah mereka lakukan sejauh ini akan sia-sia. Selain itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengatur kembali kelompok orang lain untuk menjaga Layla dan Kilian jika mereka melewatkan pertemuan dengan kelompok orang saat ini di Redlington. 2. Pada saat itu, sepenuhnya diarahkan. Dengan senapan di tangannya, dia berjalan ke Sabino. Quirrell, ada yang aneh, katanya khawatir. Meskipun tim Alpha mengejar kami dengan agresif, mereka selalu memastikan untuk tidak melibatkan Layla dan putranya dalam baku tembak. Namun kini, pemerintah malah melibatkan entitas ilegal seperti perompak sungai dalam pengejaran. Mengapa saya merasakan bahwa Remdik bertekad untuk membunuh Layla dan Kilian? Apakah mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali? Sabino menoleh kedua, kembalilah ke posmu. Tugas kita adalah membawa mereka berdua kembali ke Canaya. Kita seharusnya tidak memeras otak kita selama sisa masalah ini. Iya Pak, dengan itu, dua berbalik dan pergi. Ketika Sabino berbalik untuk melihat tepian sungai Lerner yang tertutup salju, dia menghela nafas. Layla dan Kilian sama-sama sandera yang ditinggalkan Karl di Remdik, dan keduanya itulah yang digunakan Remdik untuk memastikan Karl bertindak sesuai aturan mereka. Jika Remdik tidak peduli lagi dengan nyawa Layla dan Kilian, itu berarti kerjasama Karl dengan Remdik pasti dibatalkan. Pertempuran di River Onsi pasti sudah dimulai. Apakah kedamaian di Canaya sudah berakhir sekarang? Hanya ada 8 dari kita yang tersisa sekarang. Berapa banyak dari kita yang benar-benar dapat kembali ke Canaya? Saat itu, Sabino melihat sesosok tubuh berdiri di tepi sungai agak jauh dari kapal. Ketika dia menyalurkan energi spiritualnya ke matanya, dia memperbesar pandangannya ke sosok itu. Itu adalah pria Remdik jangkung yang mengenakan banyak lapisan pakaian musim dingin. Pada saat itu, dia melambai ke kapal. Sabino melengkungkan bibirnya dan melambai sebagai jawaban. Namun, di detik berikutnya, dia melihat pria itu berlari ke arah sungai. Saat melompat, pria Remdik itu melemparkan lembing ke arah Medev. Bab 683 memberikan bantuan. Wosh, saat suara menusuk merobek udara, Sabino secara naluriah mengangkat senjatanya dan menembak siluet di kejauhan. Percikan api terbang keluar, tetapi siluet itu hanya melambaikan tangan dan membuat perisai besar untuk menangkis semua peluru. Lembing itu secara akurat menembus lambung kapal, dan yang mengejutkan Sabino, ada juga tali panjang yang diikatkan padanya. Pada saat yang sama, siluet yang muncul secara misterius meraih tali dan mulai berselancar di ombak dengan perisai. Bang, bang, bang. Suara tembakan yang keras dan tajam langsung terdengar saat Tu menembakkan senapan snipernya dari titik tertinggi tiang kapal pesiar. Yang mengejutkan, pria misterius itu bergoyang dari satu sisi ke sisi lain dan dengan ahli menghindari semua peluru. Karena pria itu semakin dekat ke Medev, Sabino buru-buru meraih belatinya dan melompat dari kapal. Begitu dia mencengkeram lembing dengan baik, dia menggantungnya dan mulai memotong talinya. Meski berjarak 20 meter, tidak butuh waktu lama sebelum kultivator Remdik mengetahui apa yang Sabino coba lakukan. Bagaimana tidak ketika tali itu bergetar hebat dengan setiap tebasan belati. Detik berikutnya, pembudidaya membuang perisainya dan melompat, hanya untuk mendarat dengan kokoh di kapal. Beraninya kamu, teriak Sabino sambil menghunus tombaknya dan langsung menuju ke Remdikian. Sialan, pria itu adalah Grandmaster fase pemula sepertiku. Oh, dengan raungan yang menakutkan, otot-otot kultivator Remdik membengkak dengan cepat, tetapi yang terbukti lebih mengejutkan adalah ketika bulu coklat mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, Remdikian yang tegap telah berubah menjadi monster setengah manusia, setengah serigala. Tak gentar, Sabino mencengkeram tombaknya dan menusukkannya ke dada werewolf. Hah, apakah itu bestialisasi? Sayangnya, manusia serigala itu hanya meraung dan mengayunkan ujung tombak dengan cakarnya yang tajam. Retakan, retakan, retakan. Dalam hitungan detik, tombak setajam silet telah hancur berkeping-keping sementara werewolf tetap tidak terluka. Kemudian, dengan cepat menyerang Sabino dan mencakar dadanya. Bang! Setelah tembakan, sebuah peluru menembus bahu werewolf dan merobek sepotong daging. Ternyata, itulah yang melepaskan tembakan. Dia mendapatkan pandangan yang sempurna dari targetnya ketika Sabino diserang dan tahu dia harus mengambil tindakan segera. Sayangnya, tembakan itu tidak lebih dari membuat monster itu benar-benar gila. Sekarang setelah geladak telah hancur, manusia serigala itu muncul dan menyerbu kedua.
Tanpa basa-basi lagi, yang terakhir melompat ke bawah, berbalik di udara, dan melepaskan tembakan lagi ke manusia serigala. Bang! Recoil dari senapan sniper itu begitu kuat sehingga membuat dua terlempar keluar dari kapal pesiar. Syukurlah, Sabino meraih ikat pinggang temannya tepat pada waktunya dan melemparkannya kembali ke lorong kapal. Aku akan menghentikan werewolf. Kalian mundur bersama Layla dan Kilian. Kami berada di kapal, demi Tuhan. Di mana saya bisa mundur? Dua menggerutu saat dia berlari pergi. Saat werewolf hendak mengejar, Sabino mengangkat belatinya dan menikam punggungnya. Aku musuhmu, datang kepadaku. Dia bergemuruh sebelum menusuk manusia serigala di bawah tulang rusuk kanannya. Manusia serigala mencoba menjangkau ke belakang untuk mencakar Sabino, tetapi Sabino terlalu gesit dan dengan mudah menghindarinya. Kewalahan oleh rasa sakit yang luar biasa, manusia serigala itu melolong dengan ganas. Oh, dengan itu, dua lolongan serigala lainnya tiba-tiba terdengar dari pantai. Sabino segera berbalik, hanya untuk melihat dua pria berlari di sepanjang pantai saat mereka mengejar kapal pesiar. Mengikuti lolongan mereka, orang-orang itu melompat ke udara dan berubah menjadi monster setengah manusia, setengah serigala. Sekarang kecepatan mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat, mereka menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Sabino melihat ke tepi sungai, dan ketika dia melihat jembatan yang menutupi sungai Lerner, dia langsung tahu apa yang ada dalam pikiran manusia serigala. Tinggalkan kapal, Sabino berteriak ke alat komunikasinya. Saya ingin semua orang meninggalkan kapal saat ini. Kedua manusia serigala itu juga berada di alam Grandmaster. Jika mereka sampai di jembatan sebelum kita, tidak diragukan lagi mereka bisa menaiki Medivh hanya dengan satu lompatan. Saya satu-satunya Grandmaster di tim saya, dan saya yakin tidak akan mampu menangkis 3 manusia serigala pada saat yang bersamaan. Kembali ke geladak, manusia serigala itu menatap Sabino dengan dingin sebelum berlari ke kedua sisi kapal. Retakan, retakan, retakan. Beberapa detik kemudian, tali kawat yang menempel pada sekoci putus seluruhnya. Meski musim dingin baru saja dimulai di Remdik, suhunya sudah turun 30 derajat di bawah nol. Jika tidak ada sekoci, terjun ke air es pasti akan menyebabkan hipotermia dan kematian. Oleh karena itu, jelas bahwa werewolf keluar untuk menghancurkan semua rute pelarian bagi semua orang di kapal. Secara alami, seluruh situasi membuat Sabino merasa seperti kehabisan akal. Saya mulai dengan 50 anggota di Blood Squad, tetapi sekarang, hanya 8 yang tersisa. Sekitar 3 jam lagi, aku bisa turun di dekat Redlington dan memindahkan Layla dan Kilian dengan aman. Aku benci kita harus mengalami begitu banyak masalah. Tidak, aku tidak akan membiarkan misiku hancur. Putar kapal dan lakukan perjalanan ke hulu. Tidak peduli apa, kita tidak bisa melewati jembatan. Kalau tidak, kita semua akan mati. Sabino memesan sebelum menyerang manusia serigala. Membekukan, saat Sabino melepaskan medan kekuatannya, cincin energi spiritual yang tak terlihat langsung mengelilingi manusia serigala itu. Namun, efeknya cepat hilang karena Sabino terlalu terpana dengan penemuannya. Tunggu sebentar, manusia serigala tidak tahu cara menggunakan medan gaya. Sayangnya, manusia serigala memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi untuk bertarung dengan pria itu dan berlari ke ruang kontrol. Berhenti di sana, teriak Sabino saat dia sekali lagi melepaskan medan kekuatannya. Namun kali ini, dia tidak ingin membekukan manusia serigala sepenuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mengikat kakinya, membuatnya jatuh ke geladak. Bang! Detik berikutnya, Sabino menerjang manusia serigala dan bersiap untuk menusukkan belatinya ke bagian belakang lehernya. Tepat ketika dia berhasil melakukannya, werewolf melepaskan diri dari pengekangan dan membanting tubuh ke Sabino. Yang terakhir menabrak pagar saat gelombang rasa sakit menyapu dirinya. Sementara itu, manusia serigala mencabut belati dari bahunya dan menatap tajam ke arah Sabino. Kamu terlalu lemah. Dia mencemooh sebelum mengangkat pria itu dan melemparkannya ke pintu ruang kontrol. Tepat ketika Sabino menabrak pintu, bola energi spiritual menyelimutinya dan dengan lembut mengangkatnya ke udara. Manusia serigala segera mendongak, hanya untuk melihat seorang pria berbaju putih berdiri di atas kapal pesiar. Apakah kamu Sabino Quirrell? Carl Hamilton mengirim saya ke sini untuk membantu Anda. Apakah istri dan anaknya masih hidup? Stellario bertanya sambil melihat pelacak di tangannya.
Setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dari pria itu, Sabino melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Anda datang pada waktu yang tepat, Tuan. Nanti saja, dan kita semua akan mati. Hanya melakukan pekerjaanku. Dengan itu, Stellario melihat ke sekeliling kapal dan dengan santai memasukkan bola materi hitam ke mulut Sabino. Itu telur serangga lupin. Meskipun beracun, itu tidak akan membunuh Anda dan bahkan akan membantu meringankan rasa sakit Anda. Duduk dan rileks untuk saat ini. Aku akan menangani sisanya. Bab 684 Taktik Keluarga Mallory. Setelah mendengar kata-kata Stellario, Sabino merasakan rasa sakit yang tajam di sisi kanannya menghilang, hanya untuk digantikan dengan sensasi mati rasa dan geli. Perasaan itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya dalam keadaan mabuk sehingga senyum tolol menyebar di wajahnya. Ketika Stellario melihat Sabino ngiler, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Apakah efek obatnya terlalu kuat? Saat itu, manusia serigala melolong dan melompat ke arah Stellario, cakarnya mengarah langsung ke kepalanya. Ledakan, kabin baja ambruk akibat benturan, dan tepat di pusatnya adalah kepala manusia serigala. Tenang dan tenang, Stellario menginjak kepala saat dia mengamati pil hitam di tangannya. Jangan ganggu saya ketika saya sedang melakukan penelitian. Berperilaku sendiri. Saat energi spiritual menghilang, bulu manusia serigala secara bertahap jatuh dan melayang. Beberapa saat kemudian, ia berubah kembali menjadi bentuk manusianya. Sementara itu, beberapa serangga hitam seukuran ibu jari mulai menggali keluar dari kulit kultivator rembik, melahapnya seperti yang mereka lakukan. Dua dan yang lainnya bergegas, tetapi mereka tidak siap menghadapi pemandangan yang menyambut mereka. Meskipun mereka adalah beberapa pejuang yang paling berpengalaman dan telah melihat banyak kematian yang mengerikan, pemandangan serangga di tempat kerja masih membuat mereka merinding. Jika mereka tidak berhasil menekan rasa mual mereka, tidak diragukan lagi mereka semua akan muntah sekarang. Kuirel, dua berteriak saat dia bergegas maju dan memegang Sabino di tangannya. Setelah diracuni oleh serangga lupin, yang terakhir terjaga tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Bahkan ketika dia melihat dua mendekat, dia hanya bisa tersenyum seperti orang bodoh. Nah, tentang itu, dia telah diracuni. Ada kemungkinan besar dia akan berada dalam kondisi itu untuk sementara waktu, kata Stellario dengan santai. Ngomong-ngomong, mereka berdua di belakangmu adalah istri dan anak Karl, bukan? Ya, jawab dua dengan terengah-engah. Anda dari mana saja, Pak? Apakah itu tentara timur atau kantor Asura? Juga tidak, saya dari keluarga Mallory. Karl Hamilton mempercayakan saya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Tak perlu dikatakan, dua tertegun. Keluarga Mallory. Dia segera meraih pistol yang diikatkan di kakinya, tetapi sebelum dia bisa bergerak lagi, dia merasa seperti terjebak dalam genangan semen. Detik berikutnya, pistol terbang dari tangannya dan sepenuhnya dibongkar saat Stellario menonton sambil tersenyum. Inilah yang perlu Anda ketahui. Misiku adalah melindungi istri dan anak Karl. Saya bisa membunuh semua orang jika saya mau. Dengan itu, Stellario melangkah melewati dua dan berjalan ke arah Kilian dan Layla. Halo, Kilian, aku di sini untuk mengantarmu pulang. Jangan takut, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menyakiti Anda, dia meyakinkan. Saat itu, dua manusia serigala lainnya melolong dan melompat dari jembatan. Ledakan, ledakan, setelah mendarat di kapal dan menabrak geladak, manusia serigala berlari ke arah Kilian dan Layla seperti dua orang gila. Mengingat tingkat kultivasimu, tidak ada gunanya bahkan jika seluruh gerombolanmu mendatangiku. Apa kalian sudah gila? Stellario merenung sebelum melewati manusia serigala. Manusia serigala masih di udara ketika kepala mereka dipenggal dan berguling ke kaki Kilian. Kemudian, seperti yang diharapkan, mereka perlahan kembali ke bentuk manusianya. Karena efek inersia, tubuh tanpa kepala mereka terhenti di geladak, meninggalkan jejak darah berdarah di belakang mereka. Stellario berdiri diam dengan belati di tangannya saat matanya tertuju pada tepi timur sungai. Ratusan orang terlihat berlari menuju jembatan dan merobek pakaian mereka untuk berubah menjadi manusia serigala. Kerutan Stellario langsung semakin dalam. Begitu ya, penggarap di alam superior didorong ke alam Grandmaster saat mereka berubah menjadi manusia serigala. Saya tidak bisa lengah, terutama dengan begitu banyak pembudidaya aneh yang datang ke arah kami.
Suruh semua orang bersembunyi di bawah geladak. Jangan keluar apapun yang terjadi. Dia memesan. Pada saat yang sama, kapal telah berlayar di bawah jembatan, dan beberapa sosok sudah melompat ke atasnya. Oh, setelah mendengar hiruk-pikuk lolongan, Stellario mengaktifkan medan gaya Grandmaster-nya. Memenjarakan, 3 manusia serigala yang telah jatuh ke medan gaya segera membeku tanpa mengejutkan siapapun. Bagaimanapun, Stellario berada dalam fase pemula di alam dewa, dan medan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti Sabino dan yang lainnya. Segera setelah ketiga manusia serigala itu terjebak di medan kekuatannya, dia membunuh mereka dengan serangan kuat ke belakang leher mereka. Sayangnya, semakin banyak manusia serigala mendarat di kapal dan menyerang Stellario. Dihadapkan dengan sekelompok prajurit dengan sikap kamikaze, bahkan Stellario harus mengakui bahwa itu lebih dari yang bisa dia tangani. Energi spiritual satu orang terbatas, dan meskipun dia dapat memperluas medan kekuatannya hingga radius 20 meter, itu tidak akan menimbulkan kerusakan fisik. Aku bisa mengaktifkan efek penekanan medan gaya, tapi bahkan itu hanya bisa menahan 5 orang sekaligus, tapi lebih dari 10 manusia serigala mengepungku sekarang. Dalam hitungan detik, Stellario mendapati dirinya tenggelam di lautan manusia serigala. Dia dengan cepat melepaskan diri dengan bantuan perisai roh dan melompat ke buritan kapal. Kalian berasal dari sekte mana? Kenapa kalian semua ahli dalam bestialisasi? Ini sangat tidak ortodoks. Melihat Stellario berusaha melarikan diri, selusin manusia serigala yang terdekat dengannya segera beraksi. Tanpa basa-basi lagi, Stellario menikam lengannya dan membiarkan serangga hitam kecil seukuran butiran merangkak keluar dari lukanya yang berdarah. Begitu perasaan spiritualnya menghilang, dia menarik kembali medan kekuatan Grandmaster-nya dan mengarahkan semua energi spiritual ke lengannya. Tak lama kemudian, serangga hitam di lengannya mulai berkembang biak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika manusia serigala mengayunkan cakar mereka ke arahnya, Stellario mengangkat tangan kirinya yang hitam pekat untuk memblokir serangan. Ternyata, serangga hitam itu telah berkerumun membentuk perisai di lengannya. Bang! Bunga api langsung beterbangan, dan tatapan Stellario semakin dingin setiap detik. Kamu yang meminta, dia bergemuruh saat gelombang energi spiritual melonjak ke arah perisai di tangannya. Sementara itu, perisai roh di sekitar Stellario mulai berubah menjadi bola hitam, terlihat dengan mata telanjang. Salah satu manusia serigala berhasil mendapatkan cakar melalui perisai roh, hanya untuk menghentikannya 1 inci dari wajah Stellario dan jatuh ke kaki yang terakhir. Sang Wisuges melahap. Detik berikutnya, pelindung serangga hitam yang mengelilingi Stellario meledak, mengirimkan jutaan serangga kecil terbang ke radius 20 meter. 3 manusia serigala berbaring di depannya, melolong kesakitan saat lengan mereka dilahap sampai ke tulang. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, beberapa manusia serigala lainnya mulai memperingatkan yang lain untuk menjauh dari medan gaya Stellario. Sayangnya, yang terakhir bukanlah orang yang membiarkan musuhnya pergi dengan mudah. Dengan hanya mengubah pemikirannya, serangga hitam di udara menggumpal dan menempel pada manusia serigala. Segera, ketiga manusia serigala di tanah itu daging dan darahnya benar-benar dimakan dan dihisap hingga bersih. Tidak butuh waktu lama bagi manusia serigala lainnya untuk menyadari bahwa serangga akan jatuh dari mereka saat mereka keluar dari medan gaya Stellario. Meskipun luka mereka masih sakit dan gatal, setidaknya mereka bisa tetap hidup. Namun, satu hal yang pasti, luka mereka terlalu parah untuk menggunakan kekuatan mereka lagi. Bab 685 berebut mereka. Cek kalian semua. Beraninya kau menantangku, Stellario berteriak. Dengan jentikan tangan kanannya yang lembut, serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berputar-putar di sekitarnya seperti tornado mini yang menakutkan. Karena dia hampir terluka oleh manusia serigala sebelumnya, tidak mengherankan jika Stellario sangat marah. Dibesarkan di desa, bakatnya dalam berkultivasi sangat luar biasa sehingga semua orang menganggapnya sebagai yang terbaik. Tak seorang pun di desanya yang berani menentang perintahnya, jadi bagaimana mungkin dia tahan diancam dan dipermalukan oleh orang lain. Pada saat itu, manusia serigala lainnya juga menyadari bahwa Stellario bukan orang yang bisa dikacaukan dan dengan cepat menuju ke bawah dek ke tempat Kilian berada. Sombong sekali, Stellario mendengus sambil menatap kelompok mereka. Detik berikutnya, bagaimanapun, sinar dingin merobek lambung dan memaku manusia serigala tercepat ke puncak tangga.
Tidak peduli berapa banyak manusia serigala itu berjuang, semuanya sia-sia saat cahaya keluar dari matanya untuk terakhir kalinya. Stellario dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat seorang lelaki tua keriput berdiri di atas kapal pesiar. Winston listen, gumamnya dengan ekspresi muram. Segera, sosok lain yang mengenakan gaun mendarat dengan anggun di hadapan Winston. Kathleen Henderson, seru Stellario sambil melihat ke atas dan ke bawah. Setidaknya 30 derajat di bawah nol sekarang. Apa kau tidak kedinginan hanya dengan gaun tipis itu? Kathleen memutar kipas di tangannya dan terkekeh. Kamu pasti bercanda, Stellario. Sebagai kultivator, kita sudah lama kebal terhadap panas dan dingin. Bahkan jika kamu merasa kedinginan, melihatku dalam gaun ini seharusnya menghangatkanmu dengan baik, bukan? Benar-benar tidak pantas berpakaian seperti itu, timpal Winston sambil menyilangkan tangan dan mendesah. Mengapa wanita akhir-akhir ini menjadi begitu berani dan sulit diatur? Ini tidak akan pernah terjadi di zaman saya. Kembali ke masamu. Apakah Anda mengacu pada era Victoria? Kathleen menggoda. Yang kita cari ada di bawah dek. Mari hentikan obrolan ringan dan langsung ke hal-hal penting. Pada saat itu, indera spiritual ketiga orang tersebut telah menguasai kapal. Sementara itu, meskipun terkejut dengan bilhuk Winston, manusia serigala lainnya telah mengitari mayat rekan mereka untuk melanjutkan pencarian Kilian dan Layla. Dua dan anggota timnya lainnya telah bersembunyi di ruang mesin, tetapi mengingat kecepatan manusia serigala, tidak akan memakan waktu lebih dari 2 menit sebelum mereka dihabisi dan dibunuh. Meskipun Stellario, Winston, dan Kathleen dapat melihat apa yang terjadi, tidak satu pun dari mereka yang bergerak. Sebaliknya, mereka saling menjaga. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan penuh dari tentara timur, setiap keluarga terhormat telah mengirimkan anggota mereka yang paling kuat. Tentu saja, itu juga berarti akan ada pertempuran di antara perwakilan ini. Namun, karena mereka semua masih di Remdik, mereka tahu bahwa mereka harus bersabar dan menjaga diri. Meski begitu, perang antara keluarga sudah dimulai, dan orang yang bisa membawa Kilian dan Layla kembali ke tempat yang aman akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi keluarga mereka. Hei, Winston dan Kathleen, akulah yang pertama kali menemukan keduanya. Bukankah seharusnya mereka berada dalam perawatan saya? Kamu benar-benar pelawak, Stellario, kata Kathleen dengan sensual. Memberitahu apa? Mari kita tidak memperebutkan ini. Saya akan memberikan diri saya kepada Anda sebagai ganti ibu dan anak laki-laki. Selama Anda membantu saya menyingkirkan Winston, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka kepada saya. Rubah tak tahu malu, Winston memarahi. Dulu di desaku, wanita sepertimu akan dicincang dan dijadikan makanan ikan di Sungai Goda. Ayolah, Winston, keluarga Listen tidak terlalu tangguh. Jika Karl bekerja dengan keluarga saya dapat mewakili keluarga Henderson dan membentuk aliansi seumur hidup dengan keluarga Listen. Bagaimana kedengarannya? Sialan, kurasa ada yang salah denganmu, Kathleen, ejek Stellario. Baru beberapa detik yang lalu ketika kamu mengatakan ingin bekerja denganku, namun kamu mengubah nadamu dalam sekejap mata. Apakah kamu yakin ingin mempercayai Abe Asteristech seperti ini, Stellario? Dia akan menelanmu utuh, tandai kata-kataku. Persetan dengan ini. Kami hanya membuang-buang waktu di sini sementara Kilian bisa mati kapan saja. Dengan itu, Stellario berbalik dan melompat ke geladak, armor serangga hitamnya berangsur-angsur muncul kembali. Lupakan saja, kalau begitu. Siapapun yang menangkap ibu dan anak laki-laki itu terlebih dahulu akan mempertahankannya, kata Kathleen sambil melepaskan badai dari jentikan lembut kipasnya. Winston menghindari jangkauan badai tanpa mengedipkan mata dan dengan cepat mendarat di geladak. Kembali ke kabin, serangga hitam di tangan Stellario menyerbu area, meninggalkan jejak tubuh di belakangnya. Sementara itu, bilhuk yang memaku manusia serigala sampai mati di tangga bergetar kuat sebelum terbang kembali ke tangan Winston. Meskipun ada hampir 100 kultivator manusia serigala Grandmaster, mereka bukan tandingan 3 kultivator alam ilahi. Dua merasa semakin putus asa. Pasukan darah adalah tim pembudidaya yang diam-diam dilatih oleh Karl. Sabino mungkin satu-satunya Grandmaster di antara mereka, tetapi sisanya adalah kultivator realm superior. Yang terpenting, mereka tidak pernah kehilangan misi. Lagi pula, anggota pasukan darah telah berhasil menggabungkan kekuatan teknologi modern dengan kultivasi, dan mereka tidak takut pada siapapun. Namun kali ini,
Tu tidak dapat disangkal dalam keadaan panik. Astaga, aku bisa merasakan setidaknya 10 aura menakutkan berkeliaran di atas kami. Salah satu dari manusia serigala itu hampir membunuh Sabino dan aku, jadi bagaimana kita bisa menangkis 10 dari mereka? Bahkan senjata kita tidak berguna. Kita celaka. Bang, bang, bang. Suara dentuman keras terus-menerus terdengar saat palka baja di atas mereka berguncang. Meskipun tebalnya setidaknya 10 cm, sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama. Retakan, 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 ledakan. Detik berikutnya, pintu palka dibuka dengan kasar dari luar. Api. Setelah mendengar perintah Tu, anggota pasukan darah yang tersisa mengarahkan 7 senjata ke pintu masuk dan menembak sesuka hati. Bahkan saat selongsong peluru membakar lengan mereka, tidak ada yang mengedipkan mata. Yang mereka pedulikan pada saat itu adalah menembak tanpa henti dan menjatuhkan musuh sebanyak mungkin. Pintu masuknya hanya selebar 1 meter dan hampir tidak cukup untuk dilewati oleh satu manusia serigala. Dengan demikian, ketika semburan peluru dilepaskan, manusia serigala pertama yang memasukkan kepalanya melalui pintu langsung menjadi bubur berdarah. Meski begitu, manusia serigala lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat mereka terus menerobos masuk. Oh, mengikuti lolongan, manusia serigala melompat ke depan Dua dan bersiap untuk mengayunkan cakarnya ke kepalanya. Dua dengan tergesa-gesa mengangkat senjatanya, tetapi tepat ketika dia hendak mengutuk manusia serigala, semburan darah menyembur ke wajahnya. Di belakang werewolf, ternyata, adalah Winston berwajah muram dengan biloknya. Kau orang yang tangguh, nak. Anda tidak mundur bahkan dalam menghadapi bahaya. Itu sangat mengagumkan. Bingung dan dengan wajah berlumuran darah, Dua menatap lubang di langit-langit ruang mesin. Anehnya, Stellario dan Kathleen telah bekerja sama dengan sempurna untuk membuat jalan ke depan di kabin atas. Apakah itu manusia serigala atau remdikian, siapapun yang datang ke jalan mereka langsung hancur. Seperti yang dikatakan Stellario sebelumnya, misi mereka adalah prioritas utama mereka. Mereka tidak peduli tentang membunuh orang lain untuk mencapai tujuan mereka datang. Bab 686 Aliansi. Pada awalnya, Stellario sedikit terancam oleh 100 manusia serigala. Namun, akhirnya, semua manusia serigala dibunuh dengan mudah melalui upaya gabungan dari mereka bertiga. Setelah manusia serigala terakhir dibunuh, Kathleen dan Stellario pun masuk ke ruang mesin. Kalian, Dua merasa seolah-olah dia sedang menghadapi 3 gunung raksasa saat dia menatap 3 orang di depannya. Bahkan, dia merasa tercekik hanya dengan melirik mereka. Kemudian, sebuah bilhook dikirim terbang menuju Kilian. Itu membentur dinding secara miring, praktis menekan dirinya sendiri ke lehernya. Jadilah baik, Kilian. Selama kamu tidak mengerti, aku tidak akan membunuhmu, kata Winston sambil tersenyum. Penampilannya yang sederhana dan jujur membuatnya terlihat seperti seorang petani tua. Pada saat itu, Layla seolah-olah mengerti sesuatu saat dia menatap ketiganya diam-diam dengan air mata berlinang dari pinggir lapangan. Aku mengajukan diri untuk menjadi sandera jika kalian bertiga membutuhkannya. Tolong, lepaskan anakku. Meskipun dia tidak tahu apa rencana Karl, dia tahu dia tidak akan mendapatkan akhir yang bahagia sejak dia ditangkap dan dibawa ke Remdik. Dia bisa menebaknya setelah panggilan terakhirnya dengan Karl di Wildefield. Dia memberitahunya dengan nada yang hampir mencekik tentang beberapa hal yang terjadi di masa lalu, beberapa janji yang tidak terpenuhi, dan seperti apa masa depan Kilian nantinya. Karl berbicara banyak malam itu, tetapi yang bisa diambil Layla dari kata-katanya hanyalah betapa menyesalnya dia terhadap dia dan putranya. Pada saat itulah dia menyadari dia telah menyerang. Sebagai istrinya, dia tahu dia memiliki cita-cita yang besar. Ketika ketertiban dipulihkan ke tanah, dia diculik untuk memeras Karl. Namun, saat itu, dia hanya memilih untuk menyampaikan satu kata, serang. Alasannya sederhana, hidupnya dan kehidupan keluarganya tidak berbeda dengan tentara biasa di matanya. Jika tentara di bawah komandonya tidak akan berhenti karena anggota keluarga dari beberapa prajurit acak diculik, maka dia pasti tidak akan mengizinkan Angkatan Darat Timur untuk menuntut gencatan senjata hanya karena Layla diculik. Jadi bagaimana jika dia adalah wanita saya? Sementara dia kecewa karena dia tidak akan mencoba menyelamatkannya, dia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Oleh karena itu, dia memilih untuk berdiri di belakang Karl. Namun, dia masih melibatkan dirinya dan anaknya. Putraku terlalu muda,
Jadikan aku sebagai sandera. Aku bisa membantu kalian semua meyakinkan Karl, pinta Layla lagi. Sebagai tanggapan, Kathleen tertawa. Baiklah, saya akan memanggil Anda sebagai Mrs. Hamilton. Sekarang, kamu mungkin tidak suka mendengar ini, tapi kamu tidak seberharga Kilian kecil di sini. 7 tahun lalu, ketika dia diculik oleh Blackbeard di Gunung Yarwood, Karl tidak segan-segan menyelamatkannya dengan pasukan. Saya terkesan bahwa Anda bersedia bertindak sejauh ini sebagai seorang wanita, istri, dan ibu. Namun, Anda tidak dapat mengatakan apa yang terjadi hari ini. Sebelum dia mengakhiri kalimatnya, dia membuat Layla pingsan dengan meniupkan bubuk wangi di tangannya ke arah yang terakhir. Winston, yang berdiri di samping, juga hampir pingsan. Ini bubuk sihir keluarga Henderson. Stellario segera melompat mundur dan menatap Kathleen dengan hati-hati. Saat itulah Kathleen menendang bilhook itu dan meraih bagian belakang leher Kilian. Aku hanya wanita lemah. Jika kalian berdua membiarkanku memenangkan babak ini, keluarga Henderson akan menghadiahi kalian berdua di masa depan. Jika kamu bisa keluar dari perahu ini hidup-hidup, aku akan membiarkanmu menang. Winston tersenyum, memegang bilhook. Di samping, Stellario menatap pemandangan seolah-olah sedang menonton drama. Dia sama sekali tidak terlihat cemas. Kathleen mengerutkan kening pada Stellario. Bagaimana denganmu? Bagaimana menurutmu? Tidak ada apa-apa. Perlahan, Stellario menaiki tangga. Kalian berdua bisa mengambilnya jika mau, tapi aku harus mengingatkan kalian berdua bahwa aku telah menginfeksi mereka dengan parasitku. Mereka akan mati tanpa obat penawarku. Apa? Sebagai tanggapan, Kathleen memunculkan serangan energi spiritual di tangan yang dia pegang dengan Kilian. Kemudian, dia mengirimkan energi ke tubuhnya untuk memverifikasi klaim Stellario. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berubah drastis. Saya bisa merasakan parasit di arteri dan medan energinya. Apakah kamu masih manusia, Stellario? Dia baru berusia 7 tahun. Jadi bagaimana jika dia 7? Stellario menyeringai pada keduanya. Saat ini, kita semua bersaing untuk melindungi Kilian. Saat kita mencapai perbatasan, mereka yang gagal mengendalikan Karl akan menggunakan semua yang mereka miliki untuk membunuh pihak yang berhasil menghancurkan aliansi tentara timur dengan keluarga orang itu. Bukankah itu sesuatu yang kita semua akui diam-diam? Waktu kita turun ke sini tadi, ada 3 anak remdik yang berumur 4 atau 5 tahun di ruang kargo, kan? Apa kau membiarkan mereka pergi, Kathleen? Kata-katanya membuat 2 lainnya terdiam. Faktanya, begitulah cara keluarga terhormat beroperasi. Demi keuntungan keluarga mereka rela membunuh siapa saja termasuk bayi. Kehancuran keluarga Whiteley hanyalah salah satu contoh kekejaman mereka. Winston menyingkirkan tagihannya. Yah, karena anak itu terinfeksi parasit Stellario, tidak ada gunanya kita berebut dia. Mari kita bunuh dia sekarang. Dengan begitu, lebih adil bagi semua orang di sini. Menatap Kilian, Kathleen mengangkat tangannya tetapi tidak menyerang bocah itu. Kita belum sampai di perbatasan, jadi dia tidak perlu mati sekarang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Winston segera melangkah menuju Kilian. Secara bersamaan, Stellario berbicara dari tempatnya duduk di tangga lagi. Tidak perlu terburu-buru. Kalian berdua harus tahu bahwa keluarga kalian tidak harus menjadi satu-satunya yang selamat untuk menjadi kuat dan memegang kendali. Aliansi antara ketiga keluarga kita selalu menjadi pilihan. Petik 2. Winston dan Kathleen mengalihkan perhatian mereka kepadanya setelah mendengar itu. Keluarga saya di Semri, keluarga Leeson di Doveston, dan keluarga Henderson duduk tepat di tengah. Dari segi medan, kita semua memiliki ruang yang cukup untuk berkembang. Begitu kita membentuk aliansi tripartit, akan sulit bagi siapapun untuk menghancurkannya. Saya perkirakan itu akan bertahan setidaknya selama 80 tahun, jika tidak 1 abad. Adapun apa yang akan terjadi setelah itu, kita mungkin tidak hidup selama itu. Bahkan jika kita bisa, kita masih akan mendapatkan pembangunan senilai 1 abad untuk keluarga kita. Bukankah itu hal yang baik? Bagaimanapun, itu proposal saya. Kalian berdua harus memikirkannya dan memutuskan apakah lebih mudah bagi 1 keluarga untuk mengalahkan 7 lainnya atau aliansi 3 keluarga untuk menghilangkan 5 lainnya. Setelah mendengarkan sarannya, Kathleen dan Winston berpikir keras. Fakta bahwa mereka dikirim untuk menyelesaikan misi mereka saat ini berarti mereka memiliki banyak suara di keluarga masing-masing. Nyatanya, pada tingkat tertentu,
mereka dapat memutuskan bagaimana keluarga mereka akan berkembang di masa depan. Di masa lalu, semua orang ingin mendapatkan dukungan Karl dan menjaga keluarga Saladai. Namun, pada saat itu, Stellario memperkenalkan kemungkinan baru untuk keduanya. Jika mereka bertiga dan keluarga mereka membentuk aliansi, mereka akan mengalahkan salah satu dari 5 keluarga yang tersisa, dan keluarga Saladai tidak akan memiliki cara untuk melawan mereka sendirian. Namun, mereka masih harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa 5 keluarga lainnya akan bekerja sama setelah perang dimulai. Terakhir, aliansi seperti itu akan menjadi rumit, dan tidak akan ada jalan kembali setelah terbentuk. Saya tidak bisa membuat keputusan penting atas nama keluarga saya. Saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan mereka terlebih dahulu sebelum saya dapat memberi Anda jawaban, Stellario. Saat Kathleen berbicara, dia menggigit jarinya hingga berdarah sebelum menekannya ke alis Kilian. Gelombang energi yang aneh muncul sebelum darahnya dengan cepat meresap ke alis bocah itu. Itu adalah sejenis kutukan darah. Sejak saat itu, Kathleen bisa meledakkan otak Kilian kapanpun dia mau. Winston juga mendekati Kilian, dan melakukan hal yang sama. Mulai saat ini, anak ini milik kita bertiga. Begitu kita melintasi perbatasan, kepala keluarga kita akan memutuskan apakah kita harus mengampuni atau membunuh anak ini. Bab 687 Desain. Bahkan orang dewasa akan berjuang untuk menangani parasit yang hidup di tubuh mereka sambil menanggung 2 kutukan darah, apalagi seorang anak. Karena perlindungan Kathleen, bubuk sihir itu tidak memengaruhi Kilian. Karena itu, dia sepenuhnya menyadari apa yang terjadi padanya. Darah terus menetes dari hidungnya, meskipun wajahnya yang pucat tetap tanpa ekspresi. Dia telah mengalami terlalu banyak kesengsaraan saat berusia 7 tahun. Pada saat itu, dia tahu hidupnya berada di bawah kendali ketiga orang dewasa itu, dan apakah mereka ingin menyelamatkan atau membunuhnya bergantung sepenuhnya pada manfaat apa yang mungkin mereka peroleh dari salah satu tindakan tersebut. Karena saran Stellario, Kathleen dan Winston menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk memutuskan apakah aliansi tripartit harus dibentuk. Satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan adalah kepala keluarga mereka di Canaya. Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua tidak menentang gagasan itu, kami bertiga harus saling membantu mulai sekarang untuk memastikan tidak ada keluarga lain yang bisa mendapatkan bocah itu. Kathleen berbicara sambil menyeringai pada Kilian dengan ramah, seolah-olah dia tidak hanya mengutuknya dengan darah. Sementara itu, Winston mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Ada yang tidak beres. Teknik rahasia bestialisasi adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh segelintir sekte di Canaya. Ini adalah teknik terlarang yang hanya bisa digunakan oleh pengguna yang sangat terampil, jadi kenapa sepertinya semua orang di Remdik bisa menggunakannya. Juga, apakah kalian berdua memperhatikan perasaan spiritual yang sangat lemah yang menyapu di sini sebelumnya? Saya pikir sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kamu tidak mengatakannya. Parasit di telapak tangan Stellario jatuh ke tanah seperti mayat. Sejak pasukan Remdik menemukan kapal ini, kita tidak aman di sini. Kita harus pergi secepat mungkin. Itu benar. Kathleen menarik tangan Kilian, bersiap untuk pergi. Saya yakin Karl kemungkinan besar dapat menemukan alat pelacak yang kita miliki. Jika kami ingin melepaskan diri dari keluarga lain, kami tidak dapat melakukan perjalanan sesuai rute yang kami rencanakan dan sebagai gantinya harus menemukan jalan sendiri untuk kembali ke Canaya. Dua lainnya setuju dengan pernyataannya. Namun, saat mereka hendak pergi, Kathleen berhenti. Mereka berbalik dan melihat Kilian menarik lengannya dengan sekuat tenaga. Berbahaya di sini, Kilian. Sambil tersenyum pada bocah itu, dia melanjutkan, ikutlah denganku. Aku akan membawamu kembali ke Canaya untuk menemui ayahmu. Aku masih muda, tidak bodoh, sembur Kilian. Kata-katanya mengejutkan ketiganya, terutama ketika mereka melihat belati di tangan kanan bocah itu. Perasaan aneh muncul di hati mereka. Bocah itu melanjutkan, kalian semua hanya ingin menggunakan saya untuk mengancam ayah saya. Jika kamu tidak membawa ibuku, aku akan menemukan cara untuk bunuh diri, dan kalian semua akan gagal mencapai tujuanmu. Sekali lagi, ketiganya terkejut. Di antara semua ekstrim yang kontras, ada beberapa yang benar-benar menakutkan di masyarakat modern, salah satunya adalah Kilian yang terlihat semanis boneka porselen. Meskipun dia berusia 7 tahun,
yang dianggap banyak orang sebagai usia yang tidak bersalah, dia berbicara dengan tenang sambil memegang belati. Ketiga orang dewasa itu adalah kultivator alam dewa, yang mampu memanipulasi kehidupan bocah itu hanya dengan satu pemikiran. Jadi, ancaman seperti itu sama sekali tidak berguna melawan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, ketika mereka bertemu matanya, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Saya melihat bahwa Anda belum pernah dipukuli sebelumnya. Saat Stellario berbicara, dia mengendalikan parasit di tubuh Kilian dari jarak jauh. Tiba-tiba, wajah bocah itu memerah secara tidak wajar. Sebagai tanggapan, Kilian mengangkat belati dan menusukkannya ke dadanya. Berhenti, Kathleen berkata pelan dan menggunakan sedikit energi spiritual untuk menyegel gerakan Kilian. Saat ketiganya menatap belati yang tergantung di udara, mereka mengerutkan kening. Belati ini nyata, dia tidak bercanda tentang bunuh diri. Kamu tangani wanita itu. Aku akan menangkap anak itu. Winston menunjuk Layla yang tidak sadarkan diri sebelum membuang belati Kilian. Kathleen secara kooperatif menggunakan teknik untuk mengangkat tubuh Layla ke udara sebelum melompat keluar. Sementara itu, garis pandang Kilian tetap terpaku pada ibunya saat dia ditangkap oleh Winston. Tiga pembudidaya tidak pernah bisa membayangkan konsekuensi yang akan mereka tanggung 15 tahun setelah usaha mereka menguntungkan keluarga mereka. Kilian baru berusia 7 tahun saat ini. Di masa depan, dia hampir menghancurkan dunia yang dia benci karena pengalamannya sebagai anak laki-laki. Di tengah hutan Redlington, 4 pria sedang bersulang di dalam mobil komando berwarna putih. Aidan, Alexander, dan Antoine sedang duduk santai di samping, menghadap pria bercambang yang sedang merokok cerutu. Terima kasih telah membantu kami keluar dari situasi sulit ini, Vicador. Aidan menyeringai. Secara bersamaan, Vicador menekan cerutunya ke dalam gelas anggurnya. Kamu harus tahu bahwa SAR sangat tidak puas dengan operasi ini, Aidan. Tentara Serigala Salju, Tentara Gletser, dan Tentara Arktik telah tiba di Kalviko. Kami telah mengumpulkan jutaan tentara untuk Anda memulai perang, bukan untuk Anda banyak bertemu dengannya secara pribadi untuk berkelahi. Kamu harus mengerti sesuatu, Vicador. Bukannya kami tidak ingin memulai perang, tapi masalahnya adalah Tuan Ivanov dan Jonathan memiliki kontrak. Omong kosong *T. Vicador membanting tangannya di atas meja, menyebabkan sebotol vodka meledak. Jika kalian tidak secara pribadi berjanji untuk bertemu dengan Jonathan, kami akan berdiri di Horbah sekarang. Suasana di dalam mobil segera berubah canggung. Untuk melindungi ketiga orang yang bertindak sembrono, Ivanov berjanji kepada Jonathan bahwa tidak akan ada perang selama 6 bulan. Itu secara langsung merusak rencana pengerahan pasukan Remdik. Antoine sekali lagi menuangkan alkohol ke gelas Vicador. Tenanglah, Vicador, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang situasi sekarang. Adapun SAR, saya akan membiarkan kakek buyut saya menanganinya. Saat ini, kita perlu melenyapkan para pembudidaya Canayan yang telah menyelinap ke Remdik. Setelah mengosongkan gelas, Vicador berseru, Anda mungkin berasal dari keluarga terkenal, Tuan Antoine, tetapi Anda tetap harus melakukan pekerjaan Anda dengan baik di ketentaraan. Jangan membuat masalah lagi. Kemarahan SAR bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Tuan Ivanov. Antoine menatap Vicador yang sedikit mabuk untuk beberapa saat sebelum mengangguk. Saya mengerti. Sebagai tanggapan, Vicador menggigit sosis, tahu tidak ada lagi yang bisa dikatakan ketika Antoine bertingkah seperti itu. Santai, pasukan Charlie sudah mengincar mereka. Begitu para pembudidaya Canayan itu tiba di Redlington, mereka pasti akan mati. Saat Vicador berbicara, seseorang menyampaikan laporan dengan nada mendesak di luar kendaraan. Jenderal Vicador, Medev kandas di dekat benteng Kepesbek di Sungai Lerner. Orang-orang kami menangkap beberapa tentara Canaya, tetapi yang lainnya tewas. Bab 688 Kemarahan. Di tengah lembah berangin, 3 api unggun besar berderak dan terbakar. Api, mencapai lebih dari 1 meter, bergoyang tertiup angin. Beberapa percikan dengan cepat tersebar di langit. Jonathan dan Karl sedang duduk di tengah 3 api di atas tunggul pohon, makan daging beruang panggang. Berdasarkan kecepatan kita, menurutku kita akan mencapai Redlington paling cepat setengah hari, Karl memberitahu sambil mempelajari peta digital di tangannya. Jonathan sedang memegang kaki beruang panggang dengan tongkat saat dia menggigit besar daging emas yang renyah. Tidak heran tubuh Remdikian begitu kuat. Saat dia mengunyah, dia berkata,
Akan lebih aneh bagi mereka untuk tidak sekuat mereka karena mereka makan daging beruang setiap hari dan hidup di iklim 30 hingga 40 derajat Celcius di bawah titik beku. Goldstein, Remdikian tidak makan daging beruang setiap hari. Karl menoleh padanya dengan tatapan pasrah. Jonathan terkenal rakus selama kampanye sebelumnya. Setiap kali dia tiba di lokasi baru, dia akan makan banyak masakan lokal dan apapun yang bisa dia buru di alam liar. Menurut perkiraan mereka, peluang mereka untuk memastikan keselamatan Kilian dan Layla akan dimaksimalkan jika mereka dapat mencapai Redlington sebelum salah satu dari 8 keluarga besar. Namun, itu adalah kemungkinan yang sangat tidak mungkin. Di atas semua orang setidaknya menjadi kultivator alam ilahi, Stellario dan yang lainnya memiliki waktu hampir 10 jam untuk memulai. Karenanya, tidak mudah bagi Karl dan Jonathan untuk mengejar mereka. Saat Karl melihat pelacaknya, dia melihat kelompok Stellario telah menangkap Kilian dan Layla. Meskipun akan lebih sulit baginya untuk menuntut kembali orang yang dicintainya nanti, dia merasa jauh lebih lega pada saat yang sama. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan istri dan putranya ketika mereka dilindungi oleh 3 ahli alam dewa. Di mana kamu berencana untuk menempatkan Kilian dan Layla setelah kamu menyelamatkan mereka? Tanya Jonathan. Karl sedikit terkejut. Aku mengerti apa yang dia katakan. Dia meminta saya untuk mempersiapkan kematian saya. Meskipun dia biasanya sangat riang, dia selalu menepati janjinya. Karena dia bilang dia akan membunuhku, itulah yang akan dia lakukan. Nyatanya, aku cukup yakin dia akan memenggal kepalaku saat aku menempatkan Kilian dan Layla di tempat yang aman. Goldstein, aku tahu aku menyebabkan kematian lebih dari 50.000 kawan. Lebih dari itu, kata Jonathan datar. Keputusanmu memicu serangkaian masalah, mulai dari jatuhnya penjara Crimson Utara hingga tentara Misona kehilangan perbekalan dan mundur. 50.000 orang tewas, dan itu belum termasuk kematian 20.000 tahanan. Ketika tentara Zaidam dan tentara utara pergi ke Misona untuk membantu, hampir 30.000 sekutu kami tewas, meskipun lebih dari 100.000 musuh kami terbunuh. Kemudian, saat kamu mengkhianati kantor Asura, kamu membiarkan Remdik dan Jetroina mengamuk di Doveston. Akibatnya, banyak perwira intelijen dan mata-mata yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Remdik tewas, mungkin totalnya sekitar 4 hingga 5.000. Saya tidak menghitung secara detail. Karena tindakanmu, keluarga terhormat tidak tersentuh, pasukan Yaleviu bahkan tidak kehilangan satu prajurit pun, dan hampir 100.000 anggota di kantor Asura tewas. Itu sebabnya kamu harus mati bagaimanapun caranya. Petik 2. Sebagai tanggapan, Karl menundukkan kepalanya karena malu. Saya tahu 10.000 kematian bahkan tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa saya, tapi saya punya permintaan, Tuan Golding. Bisakah Anda membiarkan saya mati dalam pertempuran melawan keluarga terhormat alih-alih tangan Anda? Kalau tidak, aku tidak akan bisa lewat dengan damai. Sambil tersenyum pada Karl, Jonathan bertanya, menurutmu apa hubungan kita dengan kantor Asura, Karl? Hubungan. Sedikit terkejut, Karl menjawab, kami mendirikan kantor Asura bersama-sama, jadi menurut saya kami adalah pendiri dan yayasannya. Dia tidak melebih-lebihkan, sementara Jonathan adalah orang yang menyarankan pembentukan kantor Asura, itu tidak terjadi sampai setelah Hades menarik 7 raja perang lainnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Bisa dikatakan, tanpa kehadiran mereka, kantor Asura mungkin tidak akan beroperasi hingga saat ini. Namun, ketika Jonathan mendengar jawaban Karl, dia menggelengkan kepalanya. Kamu benar, tapi itulah yang ingin aku bicarakan denganmu. Hubungan terbesar kami dengan kantor Asura adalah kami tidak memilikinya. Melihat ekspresi bingung di wajah Karl, Jonathan mencabut pedang panjang. Ambil pedang ini, misalnya. Seorang pandai besi membuat ini dan mengasahnya dengan sempurna. Namun, apakah itu berhenti menjadi pedang begitu lepas dari tangan pandai besi? Tidak, tidak. Pada saat Karl mengalihkan pandangannya kembali ke Jonathan dari pedang, sudah ada senyum pahit di wajahnya. Saya mengerti apa yang Anda katakan, Tuan Goldstein. Pertarungan melawan keluarga terhormat tidak bisa dihindari, jadi tidak masalah apakah saya ada di sana atau tidak. Itulah yang saya maksud. Jonathan mengembalikan senjata itu ke sarungnya. Kantor Asura adalah mesin perang. Itu akan tetap beroperasi terlepas dari siapa yang pergi. Apakah Anda pikir itu akan berhenti berjuang melawan keluarga terhormat hanya karena Anda pergi? Tenang,
Aku akan tetap melakukan hal-hal ini bahkan setelah membunuhmu. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman mereka hanya karena mereka masih berguna. Masih mengenakan senyum pahit, Karl mengangguk. Sepertinya kita harus bertarung ketika saatnya tiba. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Terkekeh, Jonathan meraih sebotol anggur. Bahkan sebelum botol itu mencapai bibirnya, dia menghentikan gerakannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat pelacak GPS yang duduk di tunggul pohon. Kemudian, dia meletakkan botol itu dan mengambil perangkat itu, menatapnya dengan bingung. Karl, simbol di Sungai Lerner ini adalah jembatan, kan? Ya, itu jembatan Meteyev, jawab Karl. Apakah Anda mengubah skala peta? Mengapa saya merasa jarak antara keempat sinyal itu dan jembatan tidak berubah sama sekali? Sebagai tanggapan, Karl meletakkan daging beruang di tangannya dan mengambil alat pelacaknya. Saat dia menatapnya, ekspresinya berubah suram. 9 terminal sinyal terhubung ke perangkatnya, yang melacak lokasi Sabino dari Blood Squad dan anggota dari 6 keluarga terhormat. 2 sisanya dibiarkan diam di kamp. Ketika dia mengamati posisi relatif dari semua sinyal sebelumnya, dia dengan sengaja menyesuaikan skalanya menjadi 1 hingga 50 km. Namun, pada saat itu, 3 sinyal yang tersisa bergerak menuju Redlington. Sementara itu, sinyal yang melacak lokasi Stellario dan 3 lainnya, yang sebelumnya bergerak dengan kecepatan tercepat sebagaimana seharusnya berada di atas kapal, tidak bergerak bahkan 1 mm pun. Ada yang salah. Karl segera berdiri dan bergegas ke depan. Di belakangnya, Jonathan membanting telapak tangannya ke dinding gunung dengan bola energi spiritual. Bongkahan besar salju berguling menuruni gunung karena pergerakan dan mengubur api unggun yang menyala-nyala. Jonathan memahami perasaan Karl karena Josephine pernah diculik oleh keluarga Osborn. Tidak peduli bagaimana saya berurusan dengan Karl nanti, saya harus menyelamatkan Kilian dan Layla. Lagi pula, saya sudah di Remdik. Jika musuh kita masih berhasil mengamankan kemenangan, maka aku akan menjadi lelucon sebagai Asura. Baik dia dan Karl melakukan perjalanan melalui angin dan salju secepat mungkin. Mereka yang berani menyakiti Kilian, apakah mereka anggota keluarga terhormat atau pembudidaya dari Remdik, akan menderita murka dua ayah. Bab 689 Niat mereka. Saat Aidan dan yang lainnya menaiki Medev, mereka mencium bau darah. Mayat yang terpotong-potong berserakan di lantai. Beberapa memiliki daging busuk, sementara yang lain hanya tinggal tulangnya saja. Buntut dari pertempuran itu saja sudah cukup bagi mereka untuk membayangkan betapa kejam dan kejamnya pertarungan itu. Vicador mengambil lengan yang terputus yang agak beku. Tato ini adalah simbol Korps Charley. Jika mereka menghadapi musuh, mengapa tidak ada dari mereka yang melaporkan situasinya kepada kita lebih awal? Charley adalah orang luar, dia tidak mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Aidan bergumam sambil mengalihkan pandangannya melewati mayat-mayat itu. Dia adalah tipikal supremasi Remdik. Kembali ketika Charley bergabung dengan mereka, Aidan dengan keras menentang gagasan itu. Di samping, Antoine mengerutkan kening dan memberi isyarat agar Aidan tutup mulut. Charley datang ke Remdik dengan izin khusus dari SAR. Saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia seorang ilmuwan gila yang tidak terlalu peduli dengan latar belakang atau kebangsaan. Faktanya, dia akan berjanji kesetiaannya kepada siapapun yang bersedia mendanai penelitiannya, jadi jangan bicara sembarangan. Sebagai tanggapan, Antoine mengejek dan tetap diam. Lagi pula, dia baru saja diselamatkan oleh tetua Aidan. Oleh karena itu, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan apapun yang akan menyebabkan perselisihan. Ketika kelompok itu tiba di ruang kargo, mereka meringis melihat potongan daging di lantai. Orang-orang Canean sangat kejam. Mereka benar-benar membantai semua orang di kapal. Alexander menghela napas. Namun, Vicador mencibir, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Jika kita mengalahkan pasukan Canaya, kita bisa membantai semua orang di Horbah sebagai balas dendam. Perang apa yang tidak melibatkan kematian nakal? Hanya butuh beberapa kalimat untuk sekelompok orang yang tidak rukun satu sama lain untuk membuat suasana tegang. Sementara itu, lebih dari selusin orang muncul dari bawah lantai ruang kargo. Mereka mengangkat dua dan yang lainnya. Tuan, hanya 8 dari mereka yang masih hidup di kapal, tapi kami tidak bisa membangunkan mereka. Alexander melangkah ke arah Sabino dan meraih kerah Sabino. Setelah dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh Sabino, dia terkejut. Tubuhnya dipenuhi parasit,
tapi semuanya mati. Mungkin saja mereka semua diracuni. Mendengar kata-katanya, kelompok Aidan segera memeriksa dua dan yang lainnya. Mereka lega mengetahui bahwa, selain Sabino, tubuh semua orang baik-baik saja dan dapat dibangunkan dengan metode yang cukup konvensional. Jenderal, ini adalah pelacak tingkat militer yang kami temukan di sebelah mereka. Sepertinya siapapun yang datang untuk menyelamatkan sengaja meninggalkan mereka, lapor prajurit itu. Vicador memeriksa pencari lokasi sebelum melambaikan tangannya. Saya ingin mereka menumpahkan semua yang mereka tahu. Wujudkan dengan cara apapun yang diperlukan. Perintah singkat itu pada dasarnya menyegel nasib Sabino dan yang lainnya. Seni interogasi, yang mencakup banyak metode untuk menyiksa orang, tidak pernah berhenti berkembang selama ribuan tahun. Di zaman modern, bahkan obat-obatan dan teknologi digunakan dalam proses tersebut. Itu terutama untuk remdik yang hanya peduli pada hasil. Mudah untuk membayangkan betapa kejamnya pendekatan mereka ketika tidak ada mulut yang tidak bisa dibongkar oleh petugas intelijen mereka. Saat malam turun ke dunia, Jonathan mencegah Karl bergegas menuruni puncak gunung di sebelah timur dermaga Redlington. Berhentilah bergerak, lihatlah pohon itu di depan, katanya sambil menekan separuh tubuh Karl ke salju. Sambil menggertakkan giginya, Karl menatap ke depan dan akhirnya melihat benda seperti pena seukuran ibu jari yang tersembunyi di pohon. Ini adalah jaringan alarm inframerah. Gunakan indera spiritual untuk memindai setiap jengkal tanah di depan kita, termasuk semua yang ada di bawah salju, Jonathan mengingatkan lagi. Setelah menyerah pada perjuangannya, Karl mengembangkan rasa spiritualnya ke depan dan langsung memetakan semua yang ada di depannya dalam pikirannya. Setidaknya 100 meter di depan mereka, ada 38 sensor inframerah, dan tanah diselimuti ranjau. Setiap tambang dihubungkan dengan kabel tipis dan tajam. Jika salah satu kabel tersandung, itu akan menyebabkan ledakan berantai. Meskipun ledakan itu belum tentu mematikan, kekuatan mematikan mereka bukanlah sesuatu yang berani diremehkan oleh keduanya. Bagaimanapun, pembudidaya hanya lebih tangguh dari orang biasa. Mereka tidak kebal terhadap segala bentuk kerusakan. Sinyal Kilian dan Layla berasal dari bawah. Saya tidak bisa berhenti di sini, ucap Karl dengan gigi terkatup saat dia berbaring di salju. Jonathan juga berbaring di salju sambil menatap langit. Sinyal bergerak jarak pendek 2 jam yang lalu sebelum gerakannya berhenti di sana. Menurut uraian Anda, Stellario, Kathleen, dan Winston memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan pasukan remdik yang mereka temui, setidaknya mereka bisa kabur, kan? Mengapa sinyal mereka tetap berada di tempat yang sama selama berjam-jam? Dan mengapa mereka muncul di pangkalan militer Redlington? Masih menggertakkan giginya, Karl menggeram, aku tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa istri dan anak saya mungkin ada di sana dan saya harus menyelamatkan mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jonathan menekan bola salju ke wajahnya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu khawatir. Aku menenangkanmu. Dalam perjalanan ke sini, saya memikirkan alasan yang paling mungkin mengapa sinyal tidak bergerak begitu lama, dan saya rasa saya tahu alasannya. Mereka membuang pelacak mereka. Lagi pula, Stellario dan yang lainnya juga harus waspada terhadap serangan dari orang lain. Tapi katakanlah Kilian dan Layla benar-benar ada di sana, dan mereka telah ditangkap oleh pasukan remdik. Jika mereka tidak mati, maka tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Namun, jika ya, Anda tidak akan mengubah apapun dengan mengisi daya secara sembarangan di sana. Karena itulah yang perlu kamu lakukan adalah tenang sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah bola salju atau kata-kata Jonathan adalah hal yang menenangkan Karl saat dia membalikkan badan dan menatap ke bawah gunung setelah itu. Baik, kita akan melakukan seperti yang kita rencanakan semula. Pertama, kita akan membuat gangguan. Kemudian, kami akan menangkap seseorang untuk membantu kami menyelinap masuk. Kamu akhirnya ingat bagaimana bertarung secara strategis, canda Jonathan. Beberapa saat kemudian, mereka pergi seolah-olah mereka belum pernah muncul di tempat itu sebelumnya. Tanpa sepengetahuan Jonathan dan Karl, 3 orang lainnya sedang menatap pangkalan militer Redlington yang terang benderang di puncak gunung dari puncak gunung di seberang. Apakah kamu yakin mereka akan ada di sini, Morris? Seorang lelaki mirip beruang yang mengenakan kulit cerpelai bertanya di balik batu. Dia adalah Sirius dari keluarga Blackwood. Morris menjejalkan bola salju ke mulutnya untuk memuaskan dahaga sebelum meyakinkan, jangan khawatir.
Tidak mungkin Karl tidak datang saat sinyal anaknya ada di sini. Setelah menoleh ke Sirius, dia mengingatkan, ketika kita melaksanakan rencana kita nanti, kalian berdua sebaiknya tidak menjadi beban. Jika kita membunuh Jonathan, kita akan menghilangkan setengah rintangan yang ada untuk keluarga terhormat. Oleh karena itu, ini bukan waktunya untuk membuat kesalahan. Awalnya, mereka memasuki Remdik untuk menyelamatkan keluarga Karl. Entah bagaimana, kedua keluarga mereka mendapat kabar bahwa Jonathan juga telah melangkah ke negara itu. Oleh karena itu, baik keluarga Wells maupun keluarga Blackwood menyesuaikan rencananya. Keluarga Wells adalah salah satu keluarga yang lebih lemah di antara 8 keluarga. Mengetahui mereka tidak bisa mendapatkan dukungan seperti yang diterima keluarga Saladai dan keluarga Osborn, mereka ingin menghancurkan kantor Asura. Dengan begitu, 7 pasukan yang tersisa di bawah kantor Asura akan dirombak. Kedelapan keluarga itu pada akhirnya akan memberlakukan rencana mereka, jadi mereka pasti akan memilih untuk melakukannya lagi. Dengan begitu, itu akan membantu menyeimbangkan kekuatan setiap faksi dan memungkinkan mereka untuk beristirahat. Savion, yang berada di kejauhan, dan Sirius sudah mengetahui bahwa Jonathan sedang diancam oleh keluarga Osborn. Mereka menyadari siapa yang akan mereka serang setelah semuanya berjalan. Bab 690 Infiltrasi. Sirius adalah anggota keluarga Blackwood. Setelah Lauren mulai berkolaborasi dengan Jonathan, dia telah memberikan kecerdasan Edenic Hay kepada keluarga Blackwood. Lauren ada di sana saat Jay pergi ke Edenic Hay untuk menyandera Josephine. Oleh karena itu, keluarga Blackwood mengetahui kerjasama antara Jonathan dan keluarga Osborn. Kali ini, Sirius menerima perintah untuk menghancurkan keluarga Osborn dan kemitraan Jonathan dengan segala cara. Dia bahkan bisa melenyapkan Jonathan atau Savion untuk menabur perselisihan di antara kedua pihak jika perlu. Meskipun Savion berasal dari keluarga terakhir yang mencapai Doveston di antara 6 keluarga terhormat, mereka adalah klan yang paling sukses saat itu. Mason membuat rencana cadangan saat dia mengirim Jay dan Savion untuk menangani masalah itu. Dia hanya membutuhkan salah satu rencananya untuk berhasil untuk melindungi keluarga Osborn. Saat ini, salah satu dari 3 faksi militer terkuat, kantor Asura, telah menunjukkan dukungannya kepada keluarga Osborn. Sebaliknya, sikap tentara timur menjadi tidak penting. Fokus Savion saat ini adalah mencari cara untuk menyingkirkan si bodoh, Morris. Terus terang, Sirius dan Savion sekarang menganggap Morris seolah-olah yang terakhir itu tolol. Tidak ada yang tahu apakah Jonathan akan mati hari itu, tetapi semua orang yakin Morris kemungkinan besar tidak akan hidup melewati malam itu. Angin menderu-deru saat 2 siluet aneh melesat menembus hutan. Mereka tidak lain adalah Jonathan dan Karl, yang menelusuri kembali langkah mereka. Namun, pada saat itu, sosok mereka tampak sangat aneh. Masing-masing membawa beruang coklat di pundak mereka. Beruang coklat itu besar dan kuat, tetapi Jonathan dan Karl telah mengikat binatang itu dengan energi spiritual mereka, membuat beruang itu tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan bahkan jika mereka mau. Saat mencapai puncak gunung, Jonathan menggenggam tengkuk beruang coklat dan melemparkannya ke depan. Bang! Beruang coklat itu menghantam tanah, memercikkan salju kemana-mana. Beruang yang ketakutan itu buru-buru melarikan diri setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Ledakan! Ledakan keras bergema di lembah saat ranjau anti-personil dipicu. Detik berikutnya, lampu terang menerangi kamp militer di kaki gunung, dan sirene bergema di lembah. 4 indera spiritual menyebar ke arah puncak gunung seperti gelombang pasang. Lonceng perunggu di kepala Jonathan bergerak cepat di hutan. Bel tangan perunggu memiliki kemampuan yang aneh. Itu bisa menghalangi transmisi energi yang menargetkan tubuh, seperti energi spiritual dan indera spiritual. Jonathan hanya menggunakan bel tangan perunggu untuk mengaburkan kehadirannya sehingga dia bisa menyusup ke kamp tentara musuh tanpa membunyikan alarm. Sementara itu, Karl melempar beruang coklat yang dibawanya ke bawah di puncak gunung. Beruang itu kabur dengan cepat, dan ranjau anti-personil lainnya meledak hanya dalam beberapa detik. Kali ini, reaksi berantai terjadi, menyebabkan dentuman keras berturut-turut bergema di udara. 4 siluet melompat keluar dari kamp militer dan melesat ke atas gunung. Pada saat yang sama, Karl melesat ke arah yang berlawanan dengan Jonathan. Meskipun kedua beruang coklat itu hanya membeli sekitar 10 detik untuk Jonathan dan Karl, itu sudah lebih dari cukup. Paling-paling,
Jangkauan maksimum indera spiritual seorang kultivator alam ilahi adalah sekitar 100 meter, mirip dengan milik Jonathan. Dalam 10 detik itu, mereka memiliki cukup waktu untuk melarikan diri dari jangkauan deteksi Aidan dan indera spiritual lainnya. Seperti yang diharapkan, rombongan berempat, yang terdiri dari Aidan dan dipimpin oleh Vicador, mendarat di samping lokasi ledakan. Vicador meringis setelah mengulurkan tangan dan mengambil tengkorak rusak beruang coklat dari tempat berdarah di dekatnya. Mereka di sini, Aidan dan Alexander, jaga kamp militer di bawah. Antoine dan aku akan menangkap para penyerbu. Ya, 4 dari mereka berbalik dan pergi untuk menjalankan tugas mereka tanpa berbicara lebih jauh. Sementara itu, Jonathan sudah sampai di depan pos jaga. Alarm keamanan berbunyi di seluruh area yang dijaga oleh tentara. Tanpa diduga, tempat paling sunyi adalah pintu masuk kamp. Lagi pula, siapapun dengan akal sehat sekecil apapun akan tahu bahwa pintu masuk kamp militer akan menjadi tempat yang paling dijaga ketat. Siapapun yang ingin menyerang atau menyergap kamp tidak akan pernah memilih untuk memaksa masuk melalui pintu masuk utama. Namun, Jonathan melangkah secara terbuka ke dalam kamp melalui rute yang paling berbahaya. Berjaga-jaga di pintu masuk kamp, 2 penjaga melihat kilauan sepasang pedang yang berayun ke arah mereka bahkan sebelum mereka bisa membunyikan alarm. Detik berikutnya, para penjaga menutupi leher mereka dengan tangan dan berjuang sebelum perlahan-lahan merosot ke tanah. Jonathan melambaikan tangannya dan mengambil pedangnya yang patah. Kemudian, dia menyelinap ke kamp militer yang kacau balau. Karena cuaca dingin, pangkalan militer Remdikian dibangun dengan tata letak yang relatif rendah dan padat. Tetap saja, strukturnya sangat kokoh. Jonathan mengeluarkan energi spiritualnya untuk mencari keberadaan Kilian dan Layla namun tidak berhasil. Dia sedang berjalan ke depan ketika seorang perwira militer Remdikian tiba-tiba berteriak di Remdikian. Meskipun Jonathan belum pernah belajar Remdikian, dia bisa menangkap arti dari beberapa ungkapan yang umum digunakan. Seseorang menyuruhnya berhenti bergerak. Dia berbalik untuk melihat perwira militer Remdikian dan melihat yang terakhir mengukurnya. "Apakah kamu bicara denganku?" Jonathan bertanya sambil tersenyum. "Akan sangat sulit bagiku untuk mencari di seluruh kamp militer menggunakan indera spiritualku. Mungkin cara tercepat untuk memperoleh intelijen adalah memaksa seseorang di sini untuk membocorkan informasi." Mengambil bilah tajam yang patah di tangan Jonathan, perwira militer Remdikian itu segera mengarahkan senjatanya ke Jonathan sambil berbicara dalam bahasa ibunya. Namun, begitu dia melakukan itu, petugas Remdikian itu merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang melingkari tenggorokannya, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jarinya diletakkan di pelatuk senjatanya, namun dia tidak bisa menariknya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Itu seperti pelatuk pistol tiba-tiba beratnya lebih dari 10.000 kilogram. Jonathan berbalik dan berjalan ke dalam rumah di satu sisi. Karena kehilangan kendali atas anggota tubuhnya, perwira militer itu tidak punya pilihan selain mengikuti Jonathan ke dalam. Pedang Jonathan yang patah berkilau. Selanjutnya, tentara Remdikian di dalam rumah mencengkeram leher mereka dan jatuh ke tanah. Jonathan meletakkan pedangnya di leher petugas Remdikian dan berkata, "Saya di sini untuk mencari orang dewasa dan anak-anak. Apakah mereka di sini?" Perwira militer itu menatap Jonathan dengan ketakutan, tampaknya sangat ketakutan, dan, pada saat yang sama, tampak sangat bingung. Jonathan menghendaki energi spiritualnya dan mengendurkan tekanan di sekitar tenggorokan petugas Remdikian. Seketika, perwira militer Remdikian itu melontarkan serangkaian kata yang terdengar seperti omong kosong bagi Jonathan. Jonathan tercengang. Elisitasi memang merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan informasi selama masa perang. Namun, itu diberikan jika seseorang dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh pihak lain. Jonathan ternganga pada perwira militer itu. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggorok leher yang terakhir. Dia dapat memahami beberapa kata Remdikian sederhana, tetapi ketika semua istilah dihubungkan untuk membentuk sebuah kalimat, dia tidak dapat memahami pesannya. Pada saat Jonathan keluar dari ruangan, dia sudah berganti menjadi pakaian militer Remdikian. Dia meletakkan bel tangan perunggu di kepalanya dan menutupinya dengan topi. Dengan melakukan itu, Jonathan sepenuhnya dapat menyembunyikan energi spiritualnya dalam radius setengah meter di sekelilingnya. Di luar jangkauan itu, bahkan jika Aidan melewatinya, Aidan tidak akan merasakan sesuatu yang luar biasa.
Saat Jonathan menyusup ke kamp militer Remdikian, suasana bukit di samping berubah menjadi sangat meriah, seperti parade hari Natal. Bersambung.